Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ana Melki. Saya dari Prodi Pendidikan Bimbingan dan Konseling semester 3 di Universitas Nahdlatul Ulama Cirebon, ingin memaparkan tentang 4 kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang guru. Ditujukan untuk memenuhi tugas dari mata kuliah Etika dan Profesi Keguruan dari dosen pengampu Ibu Endang Sri Budi Herawati, SEMPD. Baik, yang pertama, mari kita bahas tentang apa itu kompetensi. Jadi, kompetensi adalah kemampuan yang dibutuhkan untuk melakukan suatu pekerjaan yang dilandaskan oleh pengetahuan, kreativitas, juga sikap kerja, atau bisa disebut juga dengan kemampuan untuk melaksanakan pekerjaan secara profesional. Nah, kita juga harus tahu peranan seorang guru. Peran seorang guru adalah mendidik anak-anak bangsa untuk kemajuan suatu bangsa, mendidik, membina, membimbing. Untuk itu, dalam mencerdaskan suatu kehidupan bangsa, maka sosok guru harus memiliki 4 kompetensi yang paling mendasar ini. Yang pertama, ada kompetensi pedagogik. Apa itu kompetensi pedagogik? Yaitu adalah kompetensi yang memahami tentang karakteristik siswa, baik dipahami oleh guru BK ataupun guru pengajar. Kita sebagai guru harus memahami karakter siswa tersebut untuk kemajuan atau penilaian di kemudian hari. Seperti contohnya kita mengevaluasi hasil kerja mereka dan lain sebagainya. Kita juga memahami sisi emosional mereka, latar belakang kehidupan mereka dan sebagainya. Kemudian ada kompetensi kepribadian. Dalam upaya mencerdaskan kehidupan suatu bangsa juga, kita sebagai guru harus memiliki kepribadian yang positif. Contohnya, berperilaku jujur, disiplin, taat peraturan, taat norma sosial, hukum, dan sebagainya. Memiliki kewibawaan, kedermawanan, dan juga kesederhanaan. Nah, itu dia kompetensi kepribadian atau kompetensi yang ada pada diri seorang guru tersebut. Kemudian, yang ketiga ada kompetensi profesional. Dalam mengajarkan suatu pelajaran, guru juga harus paham betul atau mendalami suatu materi yang akan disampaikan, agar para murid bisa mencerna materi tersebut dan bisa mengimplementasikannya dalam kehidupan sehari-hari mereka. Kemudian yang keempat ada kompetensi sosial. Di dalam kompetensi sosial itu berkaitan erat sekali dengan komunikasi. Untuk itu, menjadi guru kita juga harus bisa komunikasi dengan baik. Entah itu dengan murid, dengan wali murid, dengan masyarakat sekitar, keluarga, dan sebagainya. Komunikasi yang seperti apa yang harus dikembangkan oleh seorang guru atau dimiliki seorang guru? Yaitu komunikasi yang tidak bertele-tele, komunikasi yang jelas, komunikasi yang terbukti faktanya, juga komunikasi yang bertuturkan kata-kata yang baik juga. Nah, itu dia 4 kompetensi dasar. 4 alasan mengapa seorang guru harus memiliki 4 kompetensi tersebut. Dilihat dari kompetensi yang pertama, yaitu kompetensi pedagogik, maka manfaatnya yaitu kita bisa memberikan pelayanan yang terbaik kepada para siswa. Kemudian yang kedua, ada kompetensi kepribadian, yaitu kita bisa memberikan contoh yang baik kepada siswa tersebut. Yang ketiga, ada kompetensi profesional. Nah, di kompetensi profesional ini murid-murid bisa memahami lebih lagi tentang materi yang kita sampaikan. Yang keempat, ada kompetensi sosial. Jadi,
Murid-murid pun akan merasa ketika kita berkomunikasi dengan mereka, mereka merasa nyaman, mereka merasa dihargai, mereka merasa aman, dan sebagainya. Itulah keuntungan dari 4 kompetensi yang harus dimiliki seorang guru. Dan apabila dalam menjalankan tugasnya, seorang guru tidak memiliki 4 kompetensi dasar tersebut, maka akan terjadi kekurangan dalam proses pembelajarannya. Seperti halnya kita menggunakan sandal, tapi hanya satu saja, maka yang satunya terluka, tergores, terabaikan, bahkan tidak dipakai. Itu seorang guru harus memiliki 4 kompetensi dasar tersebut demi mencerdaskan suatu kehidupan bangsa, demi kemajuan bangsa, demi semuanya. Seperti itu. Apabila guru tidak memiliki 4 kompetensi dasar ini, maka tujuan pendidikan pun akan terhambat. Seperti itu. Jadi pentingnya menjadi seseorang guru adalah paham apa itu etika dan profesi pendidikan atau profesi keguruan. Agar apa? Agar mereka paham cara mendidik murid dengan benar dan memiliki tujuan yang jelas, yaitu untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Jadi guru itu harus siap, harus ikhlas, harus sabar, harus telaten. Apabila ada kekurangan dari murid, kita juga harus mengutamakan sikap sabar. Jangan gerasa gerusu, agar kita mengajarkan ilmunya itu tersampaikan, agar murid itu bisa nyaman. Nah, mungkin itu saja materi yang bisa saya sampaikan atau pemaparan yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.